ustadznya juga banyak, pemahaman itu macam-macam. Tanpa pemahaman ikhtilaf, maka tidak akan ditemui, tidak akan didapati apa yang disebut ittihad. Ittihad artinya kesatuan. Kita sering menyebut khilafiyah. Apa arti khilafiyah? Perbedaan. Ini penting sekali. Karena di masjid ini pasti gurunya banyak, ustadznya juga banyak, pemahaman itu macam-macam. Tanpa pemahaman ikhtilaf, maka tidak akan ditemui, tidak akan didapati apa yang disebut ittihad. Ittihad artinya kesatuan, islah. Islah itu artinya perdamaian, tasamuh, saling menghargai satu sama lain. Akan jadi musibah kalau orang cuma berguru ke satu orang atau mengamalkan satu model. Kenapa orang perlu berguru hari ini? Karena kita tidak bertemu Rasulullah SAW. Hadis yang sama, ustadznya beda, hasilnya beda. Benar nggak? Hadisnya sama-sama Sahih Bukhari, sama-sama Sahih Muslim, kok masih bisa beda? Kan kalau ustadz sering ngomong ini, ayo kembali ke kitab dan sunnah. Semua orang kembali ke kitab dan sunnah, tapi kok beda juga? Karena beda ustadz, beda cara baca, beda kemampuan membaca yang paling penting. Orang yang S1, kemampuan bahasa Arabnya, kemampuan memutolaah, mengkaji satu teks, pasti beda dengan ustadz yang S2. Ustadz S2 beda dengan S3. Ustadz S3 beda dengan profesor. Profesor yang baru kemarin sore beda profesor yang sudah bertahun lalu. Imam yang meneliti hadis 20 tahun akan beda dengan imam yang dari kecilnya sudah mengkaji dan menghafalkan hadis. Itu akan beda. Oleh karena itu, jangan kaget kalau ada perbedaan lagi. Yang tidak boleh itu hanya satu, iftiraq. Apa arti iftiraq? Pecah belah. Itu nggak boleh. Tapi ikhtilaf sunnah. Berbeda itu sunnah. Yang bid'ah adalah iftiraq, berpecah belah. Perkataan ini disepakati oleh ulama kita, dan ketika kami mengikuti konferensi yang diadakan oleh teman-teman ulama-ulama Saudi di Padang setelah Idul Fitri kemarin, kalimat itu adalah kalimat pembuka yang disampaikan oleh Syekh Khalid Al-Hamudi. Apa kata beliau? Al-ikhtilaf sunnah wal iftiraq bid'ah. Berbeda itu sunnah. Yang tidak boleh adalah iftiraq, pecah belah, membenci, menyalahkan. Ini yang tidak boleh. Jadi setiap ada kajian yang menyalahkan amalan yang sudah jelas ada di zaman terdahulu oleh ulama terdahulu, ini ustaz bukan ustaz sunnah, tapi ustaz bid'ah, ustaz pembawa fitnah. Semoga kalau kami nanti begitu tolong diingatkan. Siapa tahu lisan ini karena tidak bertulang, dia bisa ngomong macam-macam. Ya. Allahumma inna a'udzubika min fitnatil lisan. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah lisan. Amin ya rabbal alamin. Yang sering ditanyakan, kalau bismillah jahar tidak jahar sudah oke ya. Ketika imam bangun dari ruku, ada dua ikhtilaf di situ. Tiga awalnya. Yang pertama, ketika imam bangun dari ruku, kita bangun dari ruku. Ikhtilaf pertama, aina nadhul yadain, di mana kita naruh tangan? Apakah diturunin atau kembali seperti kayak kita awal sholat? Dalam hadis Bukhari Muslim tidak ditemukan kalimat yang spesifik dengan itu. Yang ada hanyalah Nabi SAW disebutkan rafa'a yadayhi minar ruku. Nabi mengangkat tangannya setelah ruku. Jadi ruku angkat tangan, bukan begini, tapi mengangkat tangan seperti kita sedang bertakbir di awal sholat. Tapi ada satu kalimat qamu qiyaman dalam Sahih Muslim disebutkan. Apa kalimatnya? Qamu, yang para sahabat qamu, mereka berdiri qiyaman, tegak lurus. Pemahaman pertama seperti awal sholat. Awal sholat seperti apa? Allahu Akbar, tangannya di mana? Maka jangan heran nanti kalau ada orang ba'da ruku, setelah ruku dia tangannya ditaruh di. Hadisnya sama, pemahamannya beda. Pemahaman yang kedua, qamu qiyaman, mereka berdiri tegak lurus seperti awalnya sholat. Apa yang sebelum takbir?
tangannya di bawah. Hadisnya sama, pemahamannya kok bisa beda? Karena beda pemahaman, beda yang baca. Ya, selama masih dalam koridor, jadi ikhtilaf itu ada koridornya. Keluar dari itu disebut bid'ah. Ya, disebut bid'ah. Keluar dari lingkaran itu disebut bid'ah. Nah, pemahaman yang naruh tangan balik, mungkin ada di antara antum yang sami Allah wa liman hamidah balik ini. Cuma kalau apa imam beda, ada imam yang ikutin. Kalau pas sholat sendiri rukuk lagi dia, rukuk 2 kali. Nah ini rekornya kalau nggak biasa. Nah saya pernah coba dulu setelah haji 2006 dengan Syekh Taufik bin Muhammad Al-Lutfi orang Suriah, belum mengatakan. Nah ini hadisnya, ini pemahamannya seperti saya sebutkan tadi. Boleh naruh tangan di dada lagi atau antara dada dan pusat setelah rukuk. Saya cobain, habis itu saya rukuk lagi. Ternyata itu tidak terbiasa. Ya, saya tak terbiasa. Kalau sudah biasa, silakan. Yang penting rukuknya 2 kali kayak sholat khusuf. Sholat khusuf yang rukuknya 2 kali. Baik.